wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus bahas dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM. Itu adalah yang menjamin pengembangan potensi anak, membentuk karakter, mengurangi kesenjangan sosial, serta merupakan fondasi masa depan bangsa sesuai amanat undang-undang dan tujuan membentuk pembangunan SDM berkualitas. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dipilih sebagai topik karena pendidikan merupakan hak dasar yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan masa depan bangsa. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang belum memperoleh pendidikan yang layak akibat faktor ekonomi, lingkungan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sehingga pembahasan topik ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian serta mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjamin terpenuhinya hak anak dalam pendidikan. Di sini kita akan masuk ke dalam inti pembahasan. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun dalam kenyataan, hak ini masih menghadapi berbagai isu. Antara lain isu-isu utama itu yang pertama tuh ada di akses terbatas. Akses terbatas itu juga meliputi dua hal, geografis dan ekonomi. Di geografis itu isu-isunya itu kayak anak di daerah terpencil itu sulit mendapatkan akses sekolah layak, guru yang berkualitas dan fasilitas yang memadai. Di yang kedua ekonomi itu biaya yang tak langsung, transformasi buku seragam menjadi penghalang bagi keluarga yang miskin. Meskipun sekolah dasar gratis, kemiskinan menyebabkan sebagian anak putus sekolah karena harus bekerja membantu keluarga atau tidak mampu membayar biaya pendidikan. Di isu kedua itu ada kualitas pengajar yang rendah, guru kurang terlatih, kurikulum usang, dan metode pengajaran kuno menghambat pembelajaran optimal. Isu ketiga ada kesenjangan dan inklusi. Di kesenjangan dan inklusi itu juga ada 3 poin. Yang poin pertama itu ada di gender. Hambatan sosial budaya masih ada, terutama bagi perempuan di beberapa komunitas. Jadi di beberapa komunitas itu ada ini kayak perempuan itu mending gak usah sekolah. Nah, sekolah itu laki-laki saja karena perempuan itu nanti ujung-ujung juga bakal menjadi ibu rumah tangga. Itu kan. Yang poin kedua ada disabilitas. Anak dengan disabilitas seringkali tidak mendapatkan pendidikan khusus yang memadai. Kayak disabilitas itu kan mesti mereka membutuhkan guru yang lebih untuk bisa mengajari mereka. Yang poin ketiga ada komunitas adat, membutuhkan layanan pendidikan khusus yang belum terpenuhi. Habis itu di isu yang keempat ada perundungan kayak semacam bullying dan kekerasan di sekolah. Guru atau teman sekelas dapat melakukan perundungan atau pelecehan. Itu tuh sangat mengganggu perkembangan emosional dan kenyamanan anak di sekolah. Itu sangat membuat anak tidak nyaman untuk melakukan sekolah. Itu di isu kelima ada kurangnya perlindungan dan keadilan. Anak yang bermasalah hukum atau kayak kenakalan langsung dikeluarkan. Padahal hak pendidikan mereka tetap harus dijaga dan dicari solusi terbaiknya. Jadi meskipun senakal-nakalnya anak itu seharusnya tidak langsung dikeluarkan di sekolah. Malah justru sekolah itu harus bisa membimbing dan kayak mengajari anak itu menjadi lebih baik agar tidak melakukan kesalahan yang sama di luar sekolah itu nanti. Habis itu isu yang keenam ada peran orang tua dan masyarakat. Orang tua memiliki kewajiban mendidik, namun terkendala sumber daya. Peran masyarakat dalam mendukung pendidikan anak perlu ditingkatkan. Jadi di masyarakat itu kayak perilaku anak itu sangat tergantung di masyarakat dan orang tuanya. Jika masyarakat itu baik, dari orang tuanya juga baik, insya Allah anak itu akan jadi hal yang baik juga gitu. Itu isu yang ketujuh ada fasilitas pendidikan yang tidak merata. Masih ada sekolah dengan kondisi gedung rusak, kekurangan buku, dan minim sarana belajar. Jadi sekarang itu banyak banget fasilitas sekolah yang sudah rusak namun tidak cepat diperbaiki, tidak cepat diganti. Apalagi gedung sekolah yang sudah mungkin ya sudah rusak atau pokoknya itu yang tempat yang tidak bikin nyaman ya guys.
Itu yang ke-8 ada diskriminasi. Anak penyandang disabilitas atau dari kelompok tertentu terkadang belum mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan inklusif. Jadi untuk isu-isunya itu ada 8 isu tersebut. A few moments later. Di sini kita akan bahas mengapa itu penting. Jadi ada 3. Kenapa hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu penting, karena ada 3. Yang pertama, pendidikan adalah hak asasi manusia yang tadi disebutkan di atas ya, dan hak asasi manusia fundamental dan kewajiban negara. Yang kedua, pendidikan berkualitas membentuk potensi, karakter, dan masa depan anak serta bangsa. Ketiga, kegagalan memenuhi hak ini akan menciptakan generasi yang tidak berdaya dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Seperti itu. Dengan demikian, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dapat terlaksana secara adil dan merata. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.